apa yang harus diantisipasi Bung dari permainan Madura ini agar Persija Jakarta tidak dipermalukan di publiknya sendiri, Bung? Yang saya menjadi sorotan juga, Bung. Ini gacornya Alberto Goncalves, Bung. Dan di mana ini dia selalu mencetak gol dan subur, Bung. Ya. Nah, mengingat Persija Jakarta BK sekarang kan sedikit tidak konsisten nih, banyak yang cedera dan gonta-ganti. Apakah ini bakal riskan nih menghadapi striker subur Beto Goncalves, Bung? Jackmania harus memberikan kenang-kenangan ya bagi Ismet. Iya, harus mempersembahkan lah dari Jackmania untuk Ismet Sofyan sendiri, walaupun itu seharusnya ada di ranah Persija Jakarta yang memberikan apresiasi. Manajemen Persija ya. Manajemen Persija, tolonglah itu Ismet diperhatikan ya. Tapi menurut bocoran katanya Bung Idis bakal ada Korea. Apa benar Bung Idis? Ya, balik lagi bersama saya Yudhistirawana dan rekan saya Wahyu Septiana dalam program Ki Corner. Oke Bung Wai, bisa dijelaskan nih Bung terkait program Ki Corner itu apa? Program kolaborasi dari Tribun Jakarta dan juga Tribun Bogor dalam membahas preview pertandingan Liga 1 khususnya kali ini kita akan membahas pertandingan Pekan ke-10 ya? Pekan ke-10 yang mempertemukan Persija melawan Madura United di pertandingan duel papan atas Bung Idis nih. Dua tim papan atas yang akan bertemu hari Sabtu, mainnya di Stadion Patriot. Mainnya pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi Jackmania bakal malam mingguan di Patriot Bung Idis. Ya. Pertandingan Liga 1 ini Bung Idis. Bung Wai, untuk awal nih bagaimana nih Bung? Kita mau bahas apa dulu? Kita bahas sebelumnya dulu Bung Idis. Persija secara mengejutkan berhasil dapat 3 poin Bung Idis di kandang Barito. Kemudian Madura juga berhasil menang di kandang sendiri Bung Idis. Dapat dikatakan besok duel big match mengingat duel papan atas. Papan atas ya, dan memang Madura United sendiri datang dengan pemuncak klasmen ya statusnya Bung. Pasti dengan kepercayaan tinggi Bung Idis lawan Persija nih. Persija juga bakal menjamu ya dengan status 5 kali tanpa kalah Bung. 5 kali tanpa kalah, rekor terbaru dari Thomas Doll Bung Idis di Liga 1. Kayaknya Thomas Doll udah mulai Bung ya, menjawab keraguan Jackmania ya. Yang awal-awal Anda mungkin ragukan ya dengan formasi 3-5-2 ya, mungkin perlahan sudah mungkin mampu dijawab Thomas Doll dengan kemenangan-kemenangan yang berhasil didapat Persija Bung Idis. Tapi deg-degan gak sih ketika kemarin itu saat Sarian Abimanyu sedikit kendala itu kan sedikit deg-degan karena roh permainan Persija Jakarta ada di Abimanyu ya. Abimanyu. Dengan kemarin terkendala Abimanyu mungkin Thomas Doll sudah mempunyai gantian tersendiri, buktinya kemarin bisa mendapatkan hasil bagus Bung Idis. Ya, oke. Bung Wai, untuk pertandingan besok nih pembahasannya Persija melawan Madura, kita masuk dari mana dulu nih? Dari Persija dulu. Oke. Persija ya Bung. Bung Wai, Persija kemarin mampu menepiskan rekor buruk dia di Demang Lehman melawan Barito Putra. Itu kunci suksesnya apa sih Bung? Kunci sukses karena pemain sekarang sudah mulai solid, pemain sudah mulai mengerti taktik dari Thomas Doll, pemain sudah mulai nyaman mengikuti arahan juga strategi yang diberikan Thomas Doll Bung Idis. Mungkin salah satu kuncinya seperti itu Bung Idis, karena pemain sudah mulai menyatu, pemain mampu menjalankan taktiknya dengan baik di lapangan Bung Idis, begitu. Walaupun kemarin juga sempat ada beberapa pemain yang terlihat kurang maksimal ya Bung. Ya, mungkin itu bukan harinya Bung Idis sebagai pemain. Pasti kan ada, setiap pemain pasti ada harinya ataupun lagi flop ataupun seperti apa Bung Idis. Ya memang pada laga kemarin ya Persija menang lawan Barito itu menjadi laga yang unik bagi Hansa Muyama Bung. Karena sebelumnya juga Hansamu pernah di Barito dan itu dia mengalahkan Persija. Ketika dia di Persija main melawan Barito di Demang Rahman, di si Hansamu menang buat Persija nih. Keren juga tuh Hansamu keren. Kemudian ada juga Bung Idis penyerangnya si botak Kermencik Bung Idis. Dia lama-lama gokil juga dia lagi-lagi mencetak gol di laga kemarin. Kita ketahui ya, dia berhasil memanfaatkan bola muntah ya. Dia berhasil menendang ke pojok gawang Aditya Harlan. Walaupun itu tidak terlepas dari perannya Cawor Bung. Cawor melakukan penetrasi dan Kremencik yang melakukan eksekusi hingga mencetak gol. Dan memang sejak babak pertama itu Bung ya, Persija kemarin tampil menekan. Beruntung kipernya Barito Putra
Aditya Harlan ini tampil memiliki, dia melakukan penyelamatan banyak sampai saya bingung tuh ketuker nih yang mana Kremenchik, yang mana yang kipernya. Sama-sama botak soalnya. Sama bolanya juga. Ya. Gokil. Ya. Mungkin masuknya Cawor mungkin menjadi kemarin pengubah ya. Ya, pengubah ritme pertandingan. Kemudian ini juga Bung Idis menjawab keraguan Jackmania kepada Thomas Doll tentang Cawor kenapa nggak dimainin. Nah, buktinya kemarin setelah dimainin bisa memberikan efek besar ya di lapangan Bung Idis. Ya, jadi super sub pembeda ketika dia masuk beberapa menit langsung. Ya, mungkin di lapangan juga nggak cuma Riko doang nih. Ya. Ada yang lain juga, ada Cawor mungkin menjadi senjata baru Bung Idis bagi Persija. Nah, kenapa tuh kemarin Bung berbicara Riko kayaknya buat larinya kayaknya berlebihan banget itu, bola tertinggal. Jadi mungkin dia kurang fokus di laga kemarin, jadi dia jadi tidak maksimal mainnya Bung Idis. Oke Bung, buat sementara beralih dulu nih ke Madura Bung. Bagaimana nih Bung? Madura United juga cukup bagus Bung Idis ya. Dia sekarang pemuncak klasemen, mainnya tim asuhan dari Fabio Lepundes ini cukup gokil Bung Idis. Tanpa disangka-sangka ya Madura berhasil sekarang menjodok di pemuncak klasemen ya, dengan komposisi squad yang dimiliki memang layak lah ya. Kita ketahui depannya ada Beto, di lini tengah ya ada Slamet Nurcahyo sebagai penopang, kemudian ada juga Jaja Bung Idis. Itu pemain gokil juga Bung Idis, jadi ngatur lini tengah Madura Bung Idis. Ini tantangan tersendiri juga Bung buat Madura United. Memang Madura United terkenal Bung ketika di putaran pertama begitu tampil dominan Bung. Tapi apakah nanti mampu untuk konsisten atau tidak nih di putaran kedua? Karena yang saya amati Bung, Madura United selalu begitu. Betul. Gacor di putaran pertama, tapi pas di putaran kedua ada sesuatu yang kurang. Tapi apapun yang terjadi Bung, nampaknya laga besok antara Persija melawan Madura United bakal spesial buat Persija Jakarta khususnya, karena ini menjadi momen perpisahan juga Bung. Siapa tuh Bung Idis? Ismet Sofyan, legenda nomor 14 bek kanan. Iya. Dia sekitar 21 tahun Bung ya. Ya, sejak tahun 2002 kalau tidak salah sudah memperkuat Persija ya. Kemarin malam baru saja mengumumkan perpisahan, tidak lagi berseragam Persija. Mungkin Jackmania yang sedikit yang regenerasi berapa gitu, yang bocil-bocil gak tahu tuh dia. Ya. Belum lahir dia udah main bola di Persija. Ya, seperti tulisan terbaru dari Tribun Jakarta Bung Idis, tadi sekitar ada 7 pemain 7 pemain muda yang ada di skuad Persija saat ini. Pemain tersebut belum lahir, tapi Ismet sudah memperkuat Persija Bung Idis. Nah, artinya sejarah tentang Ismet Sofyan nih, Jackmania yang regenerasi baru-baru yang baru muncul di juara ya di 2018 tuh. Perlu tahu sosok Ismet Sofyan dulu seperti apa. Yang dulu masih main di Lebak Bulus Bung Idis. Lebak Bulus dia mencetak tendangan gol tendangan bebas ya dulu ya. Belum pada tahu nih bocil-bocil yang sekarang Bung Idis. Ya itu harus diberitahu. Mungkin itu ada perannya sendiri dari organisasi Jackmania juga ya. Yang nggak cuma Simic doang yang mereka tahu mungkin. Iya, Simic, ya kan Riko, yang pemain-pemain baru, pemain-pemain yang zaman lamanya kan dulu di 2000 sekian lah 2004 yang seragam Persija ada lorengnya sini kan. Ada Ismet, Leonard tuh Pamahu itu. Leonard, Gangga Budana ya dulu ya, Marwal Iskandar, Ali Udin, pokoknya ya itu menjadi salah satu sejarah ya. Ismet teman-temannya udah pada pensiun, dia masih Persija. Apakah ini termasuk legenda di Persija atau bukan ya? Pastinya Bung, dengan loyalitas yang dia buktikan ya, 21 tahun ya Bung Idis ya. Dengan setia memperkuat Persija, itu artinya mungkin sudah bisa dibilang legenda Bung Idis. Legenda. Walaupun dia bilang bakal main lagi nih di klub, gak tahu klubnya klub mana Bung, tapi disebut legenda. Ya legenda pasti ya Bung, karena dia sudah mengantarkan Persija juara ya Bung di tahun 2018 ya. Ya. Dengan inian lagi ya, yang turnamen pramusim juga banyak lah yang juara dia. Artinya mungkin setelah menyambung omongan tadi, artinya Jackmania sendiri harus bisa mengapresiasi ya. Mungkin Jackmania harus memberikan kenang-kenangan ya bagi Ismet. Iya, harus mempersembahkan lah dari Jackmania untuk Ismet Sofyan sendiri, walaupun itu seharusnya ada di ranah Persija Jakarta yang memberikan apresiasi. Manajemen Persija ya. Manajemen Persija, tolonglah itu Ismet diperhatikan ya. Tapi menurut bocoran katanya Bung Idis bakal ada Koreo. Apa benar Bung Idis?
Ya menurut infonya seperti itu Bung, tapi itu balik lagi bagaimana teman-teman Jackmania seperti apa surprise-nya kita tunggu aja besok seperti apa. Yang penting para Jackmania itu ngikutin alur ataupun instruksi arahan dari pengurus pusat ataupun dari masing-masing tribun untuk menjalankan instruksi, apakah yang diinstruksi seperti apa itu diikutin aja. Mungkin ada sesuatu nanti Bung yang dipersiapkan Jackmania buat Haji Ismet Sopyan. Ya, ada kejutan ya di besok ya, khusus buat legenda Ismet. Balik lagi Bung Idris, sekarang kita ke topik lagi Bung Idris. Iya Bung, ini menarik tadi kan perpisahan dulu Bambang Pamungkas perpisahan kalah waktu Persija lawan Persebaya. Apakah besok di Madura di GBK waktu itu? Ya. Nah besok apakah ini menjadi salah satu momok juga nih ketika perpisahan Persija malah dikalahkan Madura nih. Gimana Bung Idris? Ya semoga ya pertandingan besok bisa dapat hasil maksimal ya. Itu. Tidak terulang ya kejadian yang saat perpisahan BP mengalami kekalahan. Ya, semoga pertandingan besok melawan Madura bisa menang ya. Itu seharusnya pemain tetap full konsentrasinya untuk laga, dan buat perpisahan entah itu ada rasa sedih atau apa itu bisa menjadi nomor 2 Bung, karena Persija harus mendapatkan poin maksimal untuk memecahkan rekor kemenangan 6 kali secara beruntun Bung. Jangan larut dalam kesedihan perpisahan gitu. Dia. Nanti jangan sampai terulang ketika waktu itu Bambang Pamungkas perpisahan malah kalah sama Persebaya. Janganlah jadi ulang yang jelek-jelek. Janganlah, makanya jadi catatan tuh buat Thomas Doll. Tapi yang menarik Bung Idris, pertemuan Madura melawan Persija ini dalam 2 pertemuan terakhir Madura berhasil menang Bung Idris. Mereka terakhir kali bertemu di Piala Presiden 2021, kemudian di Liga 1 2019 atau 2020 Madura United berhasil menang juga Bung Idris. Artinya dalam 2 pertemuan terakhir Madura berhasil dominasi. Mungkin ini jadi alarm bahaya juga ya. Madura itu bisa merusak rekor Thomas Doll sendiri Bung Idris. 5 kali kemenangan itu bahaya juga di Madura Bung Idris. Apa yang harus diantisipasi Bung dari permainan Madura ini agar Persija Jakarta tidak dipermalukan di publiknya sendiri Bung? Itu dia, artinya pemain harus fokus, harus menjalankan setiap taktik dan juga strategi yang dengan Thomas Doll Bung Idris. Pasti tim pelatih juga sudah menganalisa Bung Idris kekuatan Madura, pemain siapa aja yang perlu diperhatikan Bung Idris. Pasti pelatih juga sudah mempunyai resepnya ya pasti. Yang saya menjadi sorotan juga Bung, ini gacornya Alberto Goncalves dan dimana ini dia selalu mencetak gol dan subur Bung. Nah, mengingat Persija Jakarta BK sekarang kan sedikit tidak konsisten nih, banyak yang cedera dan gonta-ganti. Apakah ini bakal riskan nih menghadapi striker subur Beto Goncalves Bung? Beto Goncalves menarik juga Budis. Beto Goncalves pernah dipinjamkan ke Persija ketika main di AFC kalau tidak salah ya. Menarik nih pemain 40 tahun ya, 40 tahun lebih mungkin kalau tidak salah umurnya Beto. WNI sekarang sudah WNI, tetap konsisten ya di setiap musimnya. Dia mampu bagus ya dalam mencetak gol. Dia bisa membantu Madura United menjadi andalan Bung Idris dalam memecah ataupun mencetak gol Bung Idris. Ini menjadi alarm bahaya juga bagi Ondrej Kudela Bung Idris. Oh, ada Kudela itu Kudela main, apakah masih main atau tidak mungkin saya masih belum dapat info. Tapi sepertinya masih bisa memperkuat ya. Kudela di laga besok ya. Artinya kalau Kudela gak main Bung, apakah sosok pengganti dari Kudela ini ada beberapa nama juga Bung ya? Ini apakah mampu nih Bung mengimbangi kesuburan atau ketajaman Goncalves Bung? Anda jangan khawatir Bung Idris, di Persija kan sekarang masih ada back senior Maman Abdurrahman lah, masih ada Ryuji Utomo, tenang aja. Ryuji berarti udah bisa Ryuji sepertinya sudah mulai kembali ke tim ya, jadi mungkin dia bisa menjadi, kalau Kudela absen ataupun berhalangan hadir, mungkin Ryuji Maman bisa lah menjadi andalan baru ya, mengisi kehilangan tersebut bersama Hansamu juga ya. Artinya nggak ada kendala Bung ya? Kita ketahui karena kualitas back yang tadi saya sebutkan lumayan juga ya, sudah punya pengalaman juga. Tapi saya tetap ragu Bung ketika kenapa? Sarian Abimanyu nih ya. Misalnya cedera Bung, siapa penggantinya? Persija rohnya ada di Sarian. Ya memang Sarian kita ketahui ya perannya sangat besar dalam 9 laga yang sudah dijalani Persija ini. Mungkin ya satu nama mungkin yang menarik Bung Idris, Reski Pandi, salah satu pemain muda tersebut
menjadi andalan juga Bung Idis. Walaupun masih sering passing. Walaupun masih belum konsisten ya. Dia mungkin menjadi andalan pengganti posisi Rohit dulunya ini, Reski ini. Dulu memang Reski ini pemain andalan, kalau ada tahu mungkin Bung Idis, pemain andalan Indra Sapri Bung Idis di tahun saat U19 dulu Bung Idis. Zaman Evan Dimas juga dia dulu. Tinggal dipoles berarti. Tinggal dipoles kan dia lumayan juga si Reski ini Bung Idis. Usia masih muda, bisa main di bek kanan bek kiri juga, dia pemain multi posisi juga nih. Tapi memang ada beberapa nama yang menarik juga Bung, seperti Rio Fahmi. Itu menurut saya pemain muda yang mampu menembus skuad utama, itu patut diapresiasi. Posisi dia sempat tergeser Bung Idis sama Frankie Misa tuh Bung Idis. Sirio itu di awal-awal kan di awal pertandingan Liga 1 kan Thomas Doll lebih banyak main ke Frankie Misa itu. Karena sekarang Frankie Misa dipanggil timnas, Sirio itu sekarang disuruh main lagi. Bung, daripada makin ngelantur Bung, langsung aja prediksi besok Bung. Prediksi menarik ya pertandingan besok, dengan tren bagus yang dimiliki Persija, 5 kali kemenangan, mungkin menjadi menjadi nilai bagus, nilai positif bagi pemain, kepercayaan diri pemain meningkat dengan hasil kemenangan. Terlebih pertandingan besok bakal main di kandang, didukung supporter Jackmania, pasti Persija bakal menampilkan permainan terbaik Bung Idis, bakal keluar lah intinya. Kalau Anda gimana Bung Idis melihatnya pertandingan besok? Menurut saya tetap Madura United bakal tampil sebagai calon juara Bung, karena sekarang dia pemuncak klasmen, memiliki motivasi lebih. Walaupun Persija Jakarta juga enggan menyerah begitu saja. Menurut saya skor imbang 1-1 menjadi skor yang adil Bung. Sayang banget Bung Idis, masa di laga perpisahan Ismet. Karena saya sedikit masih ada bayangan ketika Persija Jakarta kemarin perpisahan Bambang Pamungkas, dia malah kalah lawan Persebaya. Dan ya bukan tidak mungkin ya, namanya juga buat sepak bola ya. Menurut saya skor imbang 1-1 masih baik sih. Itu skor yang adil buat. Skor yang adil. Tapi bagi Persija nggak adil Bung. Apalagi mereka main di kandang. Saya pikir pertandingan besok bakal seru. Persija main di kandang, diuntungkan dengan dukungan supporter, dengan tren positif tren kemenangan yang dimiliki. Saya prediksi 2-0 menang. Gede banget. Kermencik 1 gol, Yusuf 1 gol. Madura datangnya juga ngambil mainnya sebagai pemuncak kelas. Kita lihat siapa Tribuners. Menurut Anda siapa pemenangnya? Chat di kolom komentar coba prediksi Anda. Dapat apa tuh Bung? Dapat doa dari kita. Oke, baiklah Tribuners dan para pencinta sepak bola khususnya di tanah air. Demikian tadi pembahasan kami berdua tentang prediksi pertandingan Persija Jakarta melawan Madura United di pekan ke-10 Liga 1 2022 Bung, yang bakal tersaji di Stadion Patriot. Sabtu Bung ya? Mainnya hari Sabtu malam kalau tidak salah. Pukul 20.30 ya. Malam mingguan di Patriot Bung ini. Oke. Saya Yudhistirawan dan rekan saya Yusuf Tiana pamit undur diri. Bye, salam olahraga. Salam olahraga. Oke.